wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama saya Sri Desi Susanti dalam video pembelajaran sosiologi. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 semester 2 yaitu KD 3.5 mengenai integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian dari integrasi sosial, faktor penyebab integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial. Oke, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar orang dengan kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia ini, masyarakatnya memiliki perbedaan, mulai dari suku, adat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dilihat dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia itu masih bisa hidup berdampingan dan bersatu dalam suatu negara yaitu Indonesia. Nah, proses bersatunya sebuah perbedaan ini baik dalam bentuk agama, suku, adat yang ada di Indonesia, ini merupakan suatu proses integrasi sosial. Untuk lebih jelasnya, di sini ada pengertian dari integrasi sosial. Nah, di mana ada menurut KBBI, integrasi sosial merupakan pembauran sesuatu yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi, integrasi sosial ini merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda seperti perbedaan sosial, etnik, ras, agama, norma, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa Indonesia ini warga negaranya memiliki beragam suku budaya, sehingga diperlukannya suatu integrasi sosial supaya masyarakatnya ini dapat berbaur dan juga menyatu meskipun memiliki banyak perbedaan dalam diri mereka. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung secara cepat atau lambat tergantung dari faktor-faktornya. Nah, di sini ada 4 faktor integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Nah, di mana apabila masyarakatnya ini memiliki tingkat kemajemukan yang rendah, maka integrasi sosial akan dapat mudah dicapai. Nah, namun sebaliknya, apabila suatu masyarakat ini memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, maka integrasi sosial juga akan semakin lama untuk dicapai. Nah, jadi apabila masyarakatnya ini semakin homogen, maka integrasi sosial akan mudah dicapai. Namun masyarakatnya yang lebih beragam dan sangat majemuk akan membutuhkan waktu yang lama dalam mencapai integrasi sosial. Yang kedua ada besar kecilnya kelompok. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan yang rendah, maka integrasi sosial akan lebih mudah dicapai. Dan masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi maka akan lebih lama untuk mencapai integrasi sosial. Karena dalam kelompok kecil, hubungan sosial antar anggotanya itu pasti lebih intensif dan lebih memudahkan untuk berkomunikasi secara mudah dan cepat. Nah, namun dalam masyarakat yang lingkup kelompoknya besar akan lebih memakan waktu yang lama dalam mencapai integrasi sosial. Selanjutnya yang ketiga ada mobilitas geografis. Nah, dalam masyarakat yang letak geografisnya ini kecil atau terisolasi gitu ya, maka integritas akan lebih mudah dicapai. Namun sebaliknya, apabila suatu wilayah atau daerah yang menjadi tempat singgah ini masyarakatnya lebih luas, maka akan lebih sulit gitu untuk mencapai integrasi sosial. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ini ada efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat akan mempercepat integrasi sosial. Nah, di mana masyarakatnya yang lebih sering berinteraksi dan memiliki komunikasi yang baik, maka akan mempercepat integrasi sosial. Nah, namun apabila masyarakatnya ini kurang berinteraksi dan berkomunikasi, maka akan memperlambat proses dari integrasi sosial untuk terwujud.
Setelah dari faktor-faktor integrasi sosial, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial ini ada 3. Yang pertama ada integrasi normatif. Nah, di mana integrasi normatif merupakan bentuk integrasi yang terjadi akibat dari adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, contohnya itu dalam negara Indonesia ini kita dipersatukan oleh prinsip bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sebuah norma yang berfungsi untuk mengintegrasi perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan dibentuknya suatu prinsip hidup bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka warga negara Indonesia ini bisa saling menghormati satu sama lain, bertoleransi, dan bersatu meski memiliki banyak perbedaan. Kemudian yang kedua ada integrasi fungsional, di mana integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi fungsional merupakan sebuah integrasi yang dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Nah, contohnya di dalam suatu wilayah ini atau desa memiliki RT atau RW masing-masing gitu ya. Nah, di mana RT RW ini memiliki fungsi dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi kebutuhan atau menyejahterakan masyarakatnya, sehingga tercipta gitu suatu integrasi dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada integrasi koersif, di mana integrasi koersif ini terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, dalam hal ini penguasa menggunakan atau menerapkan cara-cara kekerasan gitu. Nah, contohnya misalnya ada kerusuhan para supporter bola gitu yang tidak terima akan kekalahan timnya, maka terjadilah chaos atau kekacauan, sehingga polisi ini tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekerasan untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Jadi integrasi koersif ini sifatnya ingin menyatukan namun dengan menggunakan kekerasan. Nah, sobat semua, kita telah selesai nih mempelajari bersama-sama mengenai integrasi sosial. Menarik bukan mempelajari sosiologi? Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan juga mudah untuk dipahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.